Kemudian mulai hari ini yang bersangkutan sudah dinonaktifkan untuk mengikuti proses-proses yang terkait dengan pendidikan bermartabat, karena kami Sarjito dan FKKMK UGM ini sangat menjunjung tinggi mengenai penghormatan terhadap harkat martabat pasien dalam bentuk apapun. Teman-teman ya, bahwa terkait dengan berita yang beredar di media massa bisa kami sampaikan. Pertama, kami turut berduka cita atas beredarnya berita terutama pada pasien. Kami sangat berempati terhadap meninggalnya pasien tersebut. Namun kami perjelas dan pertegas bahwa pasien tersebut bukan pasien dari Rumah Sakit Sarjito. Jadi ini murni pasien di luar Rumah Sakit Sarjito. Kemudian yang kedua, bahwa dokter yang memberikan komentar tersebut, yang mengunggah tersebut, merupakan dokter peserta didik dari FKKMK UGM dan RSUD Dr. Sarjito. Jadi ini murni peserta didik yang melakukan mengunggah di media sosial secara personal. Kemudian apa langkah yang akan diambil untuk ini? Rumah Sakit Sarjito dan FKKMK memiliki sekretaris bersama pendidikan bermartabat. Tentunya yang bersangkutan nanti akan kita proses di dalam pendidikan bermartabat, ya, terkait dengan apa yang telah dilakukannya. Kemudian mulai hari ini yang bersangkutan sudah dinonaktifkan untuk mengikuti proses-proses yang terkait dengan pendidikan bermartabat, karena kami Sarjito dan FKKMK UGM ini sangat menjunjung tinggi mengenai penghormatan terhadap harkat martabat pasien dalam bentuk apapun. Itu yang bisa kita sampaikan. Ada berapa yang komentar dari PIP serta didik? Apanya? Jumlahnya? Orangnya yang ikut berkomentar itu di sini ada berapa? Jadi sebetulnya yang ikut berkomentar ini hanya satu orang. Dari PPDS itu hanya satu orang, dan menjadi bola yang sangat panas. Semua dokter, hampir ada beberapa dokter-dokter lain yang dari luar rumah sakit ini juga berkomentar terkait hal tersebut. Dan itu infonya kan dokternya sudah minta maaf juga ya di medsos ya. Mungkin itu akan jadi pertimbangan nanti ke pendidikan bermartabat itu atau gimana? Ya, permohonan maaf dari yang bersangkutan itu memang kewenangan atau itu haknya yang bersangkutan. Namun ketika perbuatan sudah dilakukan seperti ini, maka penegakan pendidikan bermartabat tetap akan kita lakukan proses itu. Jadi tidak kita kemudian diamkan, tidak. Tapi ini akan penegakan pendidikan bermartabat itu kita lakukan. Infonya dulu pernah kena skorsing juga 8 bulan yang bersangkutan ini. Ya, kalau skorsing kami harus buka file lagi ya. Jadi kita yang kita tangani adalah yang saat ini. Gitu. Cukup.
Sementara itu pemirsa, niat hati curhat di media sosial karena harus menunggu 8 jam untuk mendapat ruang perawatan. Pasien BPJS justru dirundung dengan komentar nir empati dari tenaga medis. Ya, hal ini pun membuat warganet geram, apalagi pasien BPJS tersebut telah meninggal dalam perawatan. Nama saya Benny Christian Sihombing. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Saya menyadari kesalahan saya. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Berawal dari curhat di media sosial terkait lamanya menunggu ruangan perawatan, unggahan seorang pasien BPJS Yurizal Trihairawan malah berubah rundungan. Mirisnya, hujatan dan komentar nir empati ini datang dari sejumlah dokter dan tenaga kesehatan. Belakangan diketahui dari unggahan kerabatnya, Yurizal telah meninggal 31 Juli lalu. Tak pelak, warganet pun geram dan membongkar identitas pemilik akun yang merundung korban. Akhirnya, sejumlah dokter dan tenaga kesehatan ramai-ramai minta maaf. Nama saya Benny Christian Sihombing. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas ketikan saya di media sosial, di Threads. Saya juga ingin menyampaikan turut berduka cita kepada pemilik UTAS, yaitu almarhum Yurizal. Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Yang kedua, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yurizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga. Saya menyadari kesalahan saya dan ketidakprofesionalan saya sebagai tenaga kesehatan. Adalah saya pada saat komentar lupa mengganti akun sehingga yang saya gunakan itu adalah akun dari istri. Saya menyadari hal itu sangatlah tidak pantas dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tak hanya menyakitkan dan miskin empati, apa yang dilakukan sejumlah dokter dan tenaga kesehatan jelas melanggar kode etik profesi. Seorang dokter itu tidak boleh melakukan sesuatu yang merugikan, non-malfeasant, tidak boleh. Yang ketiga, seorang dokter itu harus justice, harus adil memperlakukan semua pasien, mau miskin, mau kaya, mau BPJS, bukan BPJS dan sebagainya, harus sama diperlakukannya. Bahwa seorang dokter itu harus selalu memberikan empati kepada pasien dan keluarganya. Tidak boleh memberikan komentar yang merugikan psikisnya misalnya, tidak boleh. Itu ada aturannya. Jadi dianggap tidak etis kalau yang seperti itu. Masyarakat berharap ada sanksi pasti bagi tenaga kesehatan yang tak punya empati agar kejadian serupa tak terulang di kemudian hari. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta menegaskan pasien pengguna BPJS Kesehatan yang viral bukan merupakan pasien di rumah sakit tersebut. Ya, RSUP Sarjito juga akan memproses dokter yang memberikan komentar nir empati di media sosial. RSUP Sarjito Yogyakarta menegaskan bahwa pasien atas nama Yurizal bukan merupakan pasien RSUP Sarjito, melainkan pasien dari sebuah rumah sakit di Bogor, Jawa Barat. Sementara dokter yang memberikan komentar nir empati di media sosial merupakan dokter peserta didik PPDS dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat UGM. Kini yang bersangkutan telah dinonaktifkan sementara dan akan diproses melalui mekanisme pendidikan bermartabat. Bahwa pasien tersebut bukan pasien dari Rumah Sakit Sarjito. Jadi ini murni pasien di luar Rumah Sakit Sarjito. Kemudian yang kedua, bahwa dokter yang memberikan komentar tersebut, yang mengunggah tersebut, merupakan dokter peserta didik dari FKKMK UGM dan RSUP Dr. Sarjito. Jadi ini murni peserta didik yang melakukan